66 ya, versi 66. Nah ini, ada tampil di saudara keras. Tampilannya sederhana, sangat kecil, kayak gini, tapi kinerjanya luar biasa ya. Ini bisa kita menggarap sebuah proyek sungai ya, dengan keras seperti ini. Sungai panjangnya berapa ribu meter bisa kita simulasikan. Kita akan simulasikan Hekras 2D ya sekarang. Lebih simpel sebenarnya dengan Hekras 1D yang kemarin. 1D agak sedikit lama karena harus membuat wrapper, kemudian bank, kemudian ada flowpad ya. Kalau ini enggak ya. Coba kita perhatikan. Dari wrapper ini, dari Hekras 66, kita ini udah dirubah dulu ya ke SI unit. Jadi caranya dari option, nah ini unit system ya. Nanti pilih saudara SI, kalau mau jadikan default, ini dicek default ya. Kalau saya udah, ini jadi ya buka ini, kalau pernah sekali dipakai, terus yang terakhir. Ini SI unit. Jadi awal kerja di Hekras selalu ini ya, SI unit. Dulu ada yang mahasiswa yang tugas akhir, makanya ini banyak ya. Kerja banyak, udah nggak tahu berapa minggu hasilnya. Pas asistensi ke saya cek pertama ini, kanan bawah. Dia masih menggunakan ini US customary. Ya bisa saja, tapi kan nggak di kita pakainya data yang kita inputkan dalam metrik ya. Maka ini kita Oke, dari sini mudah-mudahan saudara sudah menginstalnya ya keras. Lalu kita mulai dari file new project ya. New project. Nah, ini manajemen file ya. Kita cari jangan di C, di D aja. Di D misalkan kita akan buat directory saja. Directory baru apa misalnya simulasi 2D ya. Simulasi sungai 2D. Nah, sudah ada. Langsung kita buat nama filenya ya di sini klik. Ini direktori tempat kerjanya di D, nama direktorinya simulasi 2D. Ini detail projectnya, judulnya nanti diberi extension .prj ya, project. Ini kita misalnya yang saya punya ini masih Sungai Citarum. Kita kasih judul Sungai Citarum. Oke. Nah, ini sudah dia akan create posisinya di sini dan unit sistemnya dia adalah SI ya. Kalau belum SI dari sini jangan langsung oke cancel, ganti loop dulu ya. Kalau ini udah SI oke. Nah, udah maka proyeknya Sungai Citarum akan semua kerja filenya akan disimpan di sini. Dari sini kita langsung saja buat geometrinya ke RasMapper sini. Ada icon ini Open RasMapper ya. Jadi Repair Analysis System dari menggunakan peta digital. Bisa dari sini GIS Tool ya. Nah, RasMapper bisa atau langsung dari sini. Klik. Nah, terbuka. Kalau sudah terbuka ini kosong. Nah, eh, kita belum bisa kerja apa-apa. Yang harus diupload di ruang kerja ini adalah eh, peta ini. Kontur digital ya. Kontur digital atau kita sebutnya DEM. Digital Elevation Model. Cara buat peta DEM-nya kemarin secara singkat sudah dijelaskan di kelas ya. Nah, anggap sudah ada. Jadi yang dua file itu ada yang file geotip dan file project PRJ ya, projection. Nah, kita panggil ke sini cara manggilnya klik terrain di sini. Klik terrain ya. Klik kanan mouse. Nah, keluar ini create a new raster terrain. Nah, dia akan nyari ya, mencari koordinat ya. Koordinatnya itu hasil karya sebuah satelit misalnya Esri ya, projection file namanya nanti PRJ apa ya, file kita apa, cari yes. Nah, dia nyari. Nah, kita nyari di mana nyimpan filenya. Kita cari buka.
Di sini nggak ada, adanya di kuliah Meklu saya simpannya kalau nggak salah. Di mana ya? Ini, bentar. Citarum yang kemarin yang 1D. Ini nih. Citarum PRJ ya. Kita klik, open aja. Nah, udah ini. Projection itu cuma segini isinya filenya ya. Bisa kita toong istilahnya. Projection WGS 84 UTM John 48. Zonanya yang kemarin saya jelaskan ketika di Google Earth buka ya. Kemudian di Global Mapper juga udah di setting seperti ini. Jadi si Hekras ini mau baca peta demnya mau diupload di interface ini kalau dia koordinatnya UTM ya sini. Jadi ini udah terbuka apply. Oke. Nah, sekarang tinggal upload. Belum ada kan tiren. Tirennya belum ada. Nah, caranya klik plus ini. Klik tanda plus, kita nyari di mana nyimpen tirennya, yang file projectionnya tadi ya. Di tempat yang tadi, di Macro. Nah, di sini. Nah, ini. Hati-hati ya, sama extensionnya yang asli dari Demnas itu tip juga extensionnya. Tapi belum diolah, ini lengkap ya. Entah koordinatnya juga apa, tapi yang ini hasil olahan Global Mapper. Nih, kita buka saja, open. Nah, seperti ini udah masuk. Lalu create ya. Create di sini. Nah, tunggu dia lagi open, upload. Nah, berhasil. Close. Nah, udah ini. Kalau sudah begini, ini udah bagus. Jadi, kalau kita kliknya tirenya di sini, ini angka yang muncul di situ adalah elevasi. Ya. Jadi, ini paling tinggi elevasinya 668. Dasar sungai 643,7. Ke tebing ke sini 660 dan seterusnya. Jadi, kalau kita gerakan kursornya ini ada diikuti angka, angka itu adalah elevasi. Ya. Karena kita klik di tiren. Nah, langkah pertama ini kita mau buat 2D ya, simulasi dua dimensi di Hekras. Ini Sungai Citarum, udah kelihatan di sini. Saudara nanti dibuat, mungkin nanti ada tugas ya, filenya yang ini aja ya, file Hekrasnya, file demnya. Nanti yang beda-beda itu adalah inflow-nya sama waktunya barangkali. Jadi kita akan mengerjakan, mensimulasikan dua dimensi aliran Sungai Citarum sepanjang ini dari awal sampai akhir. Yang pertama kita buat dulu geometri di sini. Klik geometri, klik kanan ya. Create new geometri. Nah, namanya apa? Saudara buat Citarum misalkan. Citarum. Oke. Nah, maka muncul di sini ya. Kita close saja ini. Dia informasi manage layer association. Nanti itu dibutuhkan. Nah, kalau udah ada Citarum, kita mau buat sekarang mesh ya. Mesh. Jadi untuk disimulasikan dua dimensi ini eh, dam yang ada di sekitaran sini harus kita mesh ya, di grid-grid. Karena hitungan numerisnya adalah berupa mesh ya. Nah, kita langsung saja lah. Dari Citarum ini klik kanan, edit geometri. Nah, muncul menu banyak ya sini. Semua menu ada artinya nanti bisa dibuat oleh saudara, tapi yang sekarang ini akan saudara bawa hanya di to the flow area. Klik sini ya. To the flow areanya klik lalu buka. Nah, ada menu di sini di to the flow area. Yang kita butuhkan apa? Perimeter ya. Jadi di sini kita akan buat sekeliling ini di grid mesh ini ya sepanjang sungai. Di mana gridnya? Di sini. Klik perimeter. Nah, ketika diklik perimeter, nah ini kursor sudah berubah ujungnya hijau ya. Artinya udah siap membuat mesh. Caranya bebas ya. Kita klik dari ujung ini mulai buat ke sini ya.
Nah, mesh-nya ini dilihat batasnya yang tinggi ya. Jadi melalui daerah-daerah yang tinggi. Ini kalau ini rendah yang kuning kan. Tadi ada nilai-nilai elevasi. Kuning itu rendah, hijau rendah. Yang tinggi itu abu ya. Ini. Berarti kita ke sini. Untuk membatasi 2D-nya. Ke sini nih harusnya. Ini bisa diulang Ctrl Z ya. Ctrl Z. Nah, sini. Nah, ini kalau udah habis pakai Shift ya, pijit. Nah, eh, ruang kerja kita habis ini. Pijit Shift ya. Nah, berubah menjadi pen. Menjadi pen, lanjutkan gitu ya. Nah, ini ke sini, Shift lagi, lanjutkan gitu. Sampai ke situ. Nah, membuat to the flow area ada perimeter, jangan keluar ini ya, jangan keluar dam. Nanti kalau keluar ke sini error. Jadi harus di sekitaran sini. Nah, ini ke situ. Sip, ke situ. Sekitaran sini lah. Ini kasar aja lah nanti telitinya. Nanti saudara buat tugas yang teliti ya. Nah, ini kalau udah nyambung di sini, ini double klik lah di mana di sini. Nah, double klik. Nah, keluar kasih nama apa? Misalnya 2D Citarum atau nama sungainya. Oke kan? Nah, langsung dia akan membuat grid ya, mesh. Nanyain kita to the flow area editor ini keluar. Nah, saudara bikin meshnya di sini ini di paut dia 100 meter. Jadi akan mesh itu kotak ya. Di sini di pautnya kotak. Jadi ukuran kotaknya di paut dia 100 meter kali 100 meter. Terlalu besar ya. Untuk sebuah to the flow area 100 besar. Mungkin nanti ini kita bisa klik di situ ganti jadi 35 atau 40 meter ya. Nah, otomatis ini DXDY-nya ini kan kecil ya, DXDY 40 meter itu masih gede. Setelah 40 meter, jangan lupa saudara di port maningnya ganti. Dia 006 terlalu kasar ya hutan dan sebagainya jadi 45 aja. Nah, gitu. 45 lalu setelah itu generate computation point. Klik, dia mengenerate tuh langsung. Lalu langsung setelah generate computation point, computer property table. Klik ya. Udah close aja. Tuh, udah langsung eh, terbentuk mesh-nya. Ini masih posisi editing. Nah, matiin yang nyala di sini nih. Posisi editingnya ya. Stop editing dengan klik saja di situ. Lalu save, yes. Tunggu bentar. Nah, udah terjadi itu. Ya. Tuh, ini mesh-nya udah bentuk seperti ini. Jadi, yang dibuat mesh itu adalah sungai yang ada di sekitaran daerah dua dimensi ini ya. Nah, ini kita namanya tadi dua d Citarum ya ini. Kalau ditunjuk muncul terus 2D Citarum. Nah, ini mesh itu. Jadi nanti dia akan menghitung per sel ya. Jadi satu sel ini kita setting tadi berapa? 40 kali 40. Ini 40, ini 40. Jadi dia si hacker itu melakukan hitungan per sini, per satu sel. Hitungnya apa? Banyak ya hitungan yang tadi adalah di antaranya persamaan kontinuitas, persamaan sen ya, sen di sini. Menghitung kedalaman, menghitung kecepatan, menghitung elevasi, dan lain-lain, menghitung banjir di satu segmen ini. Ya, kebayang kalau manual ada berapa ribu mesh ini tadi bisa dilihat ada berapa ribu ini satu ini. Udah bisa sampai langkah sini ya kita buat to deploy area. Yang kedua, langkah kedua ini sungai. Mesh sungai harus kita kecilkan. Karena kalau ini gede ya, jadi terlalu kasar. Sedangkan kita akan mensimulasikan aliran lewat sini, lewat sungai ini. Maka sungai ini harus kita
brick lain. Pecah ini meshnya jangan yang segede gini, harus yang lebih kecil. Caranya ini kita buatkan namanya brick lain. Nah ini. Jadi dari to the flow area ini, klik kanan, edit geometri. Nah ini brick lain. Klik sekarang, kalau tadi kan perimeter baru yang ini, to the flow areanya. Sekarang klik brick lain. Nah ini. Klik situ, ini posisi editing, dan kursor kembali berubah menjadi ujungnya hijau tuh ya. Ini siap kita digitasi ya, didigitasi, sungainya didigitasi oleh saudara. Mulai dari mana? Dari hulu. Hulunya kan tadi, ini arah sungainya kebetulan dari kanan ke kiri. Nah, maka kita didigitasi, bisa digedekan dulu. Nah, ini jelas. Abu tua, abu itu adalah tinggi ya, elevasinya tinggi. Ke sini rendah, hijau rendah, kuning rendah. Nah, ini yang agak sedikit hijau muda, ini paling rendah. Palung sungai. Nah, kita digitasi di palung sungai. Caranya mulai klik di sini, mulai klik ya. Ini kalau lurus ya bisa langsung panjang begini ya. Kalau misalnya mau detailnya segini, digitasinya klik, jadi verteknya banyak. Terutama pada tikungan ya. Pada tikungan jangan panjang-panjang. Jadi pada tikungan justru harus, nah pendek-pendek. Kalau lurus boleh panjang. Nah nikung lagi pendek, pendek. Supaya apa? Supaya teliti. Jadi digitasinya teliti. Kalau salah ngeklik ya Ctrl Z nanti ya. Nah gini, tikungan verteknya banyak. Nah gitu ya. Jangan panjang. Nah, banyak-banyak gitu. Nah, ini yang dalam ini agak tinggi, tinggi yang paling palungnya tuh ini nih yang agak sedikit terang. Terus begitu sampai sampai seujung, supaya cepat saya kasar aja tuh ya. Nanti saudara di tikungan jangan kasar begini, ini mah biar cepat menunjukin pada saudara. Nanti di tikungan harus perteknya banyak ya. Ini biar cepat aja ini. Karena kalau kasar nanti hasilnya juga kasar. Ya mungkin ini contoh aja ini. Nah, di tikungan gini harusnya pendek-pendek segini nih. Ke palung ya, karena nanti kalau nah ngekliknya di sini gagal. Ini Ctrl Z. Nah, gitu. Klik situ. Kepanjangan ini semuanya. Jadi harusnya tadi pendek aja. Ini kasar ya. Kasar aja biar cepat. Nanti yang tugas jangan kasar, harus detail. Ini pakai shift ya. Shift. Jadi kalau dari waktu saat membuat break lain habis, nah ini di shift turunkan gitu. Shift geser. Nah udah nyampe. Sampai sini nggak usah lewat ya, di sini aja di dalam to the flow area. Double klik sini. Nah dia ngasih nama, kita kasih nama break line Citarum. Nah, BL itu dari break line ya. Oke, stop ya. Yes. Nah ini pakai pen. Nah udah ada break line-nya. Lalu dibagaimanakan? Nah ini kita akan buat break line-nya bisa pindah ya. Jangan di sini, jangan di erase mapper. Kita pindah ke geometri di sini. Ke menu. Oh, ini di sini dulu, di save dulu ya. Jangan lupa ini udah kerja banyak, kita save. File, save. Nah, udah. Nah, di save nanti kita masuk ke geometri, ke sini pindah. Nah, ini. Yang ketiga, icon ketiga ada gambar cabang sungai. Nah, ini geometri. Klik saja geometri. Kalau belum muncul, file, open ya. Open. Nah, ini. Udah ada, tinggal klik. Klik. Nah, oke. Nah, muncul di sini ya. Ini kita gedekan. Nah, kita akan edit break line ini menjadi mesh seperti ini nih. Ini mesh untuk to the flow areanya tadi yang ini. Sungainya udah ada break line-nya, tapi
Mesh-nya masih gede ya. Mesh-nya masih besar. Nah, ini caranya. Ini mesh to the floor area, ini mesh sungai belum ada ya. Caranya klik yang ini. Nah, klik ya, edit, break line cell spacing yang ini. Jadi cell spacingnya akan kita edit. Nah, ini. Isi minimumnya mau satu, kalau saya coba 5 ya. Dan maksimum blanknya 10. 5 dan 10. Oke, belum ada perubahan, klik lagi. Di sininya, klik lagi, input oleh saudara. Input break line into the flow area. Tunggu, nah ini. Nah, ini ya, mesh-nya sudah terbentuk. Mesh-nya beda kan ya. Ini mesh to the flow area, mesh daratan. Ini mesh sungai lebih kecil. Jadi dia akan bekerja, nanti ngitung itu per satu sel ini. Selnya kan dari peralihan dari besar ke kecil, itu melalui transisi. Jadi nggak bisa langsung. Makanya muncullah error ya di sini. Nah, ini. Kalau saudara lihat, error semua ini. Jadi kalau begitu di generate mesh-nya untuk sungai itu, entah ada berapa ini, ada 50. Ada 50 sel error. Ini kalau di running nggak bisa ya. Udah biarkan saja, lalu save aja file, save geometri data ya. Udah di save. Nah, ini cara menghilangkan errornya itu kenapa? Nah, ini. Kalau saya nyebutnya bendera Jepang ya. Karena merah boleh. Yaitu transisi ya. Ini sel to the flow areanya ini. Tadi 40. Kemudian kita generate menjadi 5 dan 10. Minimum 5, maksimum 10. Menjadi sel-sel yang kecil. Maka terjadi peralihan ini. Harusnya dari besar mau ke kecil. Ini kecil. Caranya bisa manual ya. Manual itu caranya edit, eh, remove point atau add. Kalau menurut saya ini harus di-add. Di-add itu jadi ini dipecah ya, dipecah lagi si sel itu dari besar, ini transisi, makanya error. Karena ini yang ininya kecil, maka ini harus ukurannya harus imbang gitu ya. Transisinya dari besar ke kecil itu yang ini minta dipecah sama kita. Bisa secara manual pakai ini tapi lama. Bayangkan kalau manual ya. Tadi ada 50 ya. Banyak kan ya merah. Kalau satu-satu mau kapan selesainya, saudara? Bisa seminggu ya. Ini mah 50 masih sedikit. Kalau udah 100 ribu yang ini merahnya, kapan mau beresnya? Maka ini save dulu ya. Udah ya tadi save. Udah ini diminimize aja. Masuk ke mana? Ke Rasmapar ke sini. Belum ada di sini. Digerakkan. Nah, muncul tuh di sini ya. Yang merahnya muncul errornya tuh. Di Rasmapar juga muncul. Tuh. Tapi di sini akan kita solusi dalam waktu yang singkat. Coba lihat. Caranya tuh kan, ini kalau di bawah ada tulisan merah, ini kerjaan kita error. Ada 50 error katanya. Caranya begini. Itu di pulau area klik nih, yang merahnya nih, ada bintang ya. Berarti error. Klik aja di situ. Lalu kita klik kanan, edit geometri. Nah, di sini lagi, dalam posisi edit, di sini klik lagi kanan. Klik lagi kanan. Nah, ini. Try to fix all misses. Jadi kita akan, si mesh-nya tadi akan difixkan, akan diselaraskan, disesuaikan transisinya dari besar ke kecil dengan di sini di Rasmapper. Coba. Nah, ini udah kerja. Kita tunggu, udah berkurang ya. Oke. Nggak sekali jadi biasanya ya. Tuh udah berkurang. Dari 50 sekarang tinggal 17 tuh. Ya. Cepat sekali. Bayangkan kalau manual satu-satu ceklek-ceklek di iris gitu. Lama, beresnya bisa seminggu ya. Ini dengan sekali gerakan saja udah dari 50 tinggal 17. Nah, gitu lagi. Klik kanan lagi, try to fix all misses. Tunggu. Nah, oke. Tinggal 3 lagi tuh.
Dari 50 tinggal 3. Begitu aja terus sampai habis ya. Klik kanan, try to fix all meshes. Oke, habis tuh, selesai ya. Sempurna sudah tuh. Kalau udah, ini di stop ya. Stop. Yes. Udah tuh sempurna ininya apa? Pembagian eh, meshnya. Tuh, lihat sempurna oleh saudara. Nggak ada lagi error. Jadi peralihan dari besar ke kecilnya ini udah seimbang gitu ya. Nah ini tuh seimbang nih ini. Jadi dia yang menyesuaikan seperti kulit ular ini. Jadi meshnya untuk di sungai kecil karena hitungannya nanti di sini harus teliti. Udah gitu, jangan lupa di sini file, save. Langkah berikutnya apa? Isikan airnya. Ini sungai kalau di running nggak akan jalan. Isikan air, yaitu yang namanya boundary condition. Nah, boundary conditionnya ini di hulunya yang di sini hulu ya. Jadi air ngalir dari kanan ke kiri yang ini yang Citarum. Maka kita harus memberikan air di sininya, mata airnya lah contohnya. Yaitu yang kita sebut dalam air kerasnya boundary condition. Jadi kita di sini nih nanti sumber airnya akan pasang. Caranya to the flow area, klik kanan lagi ya, edit geometri, udah terbuka menunya. Cari boundary condition di mana? Boundary. Nah, ini ada boundary condition lain. Klik saja oleh kita. Nah, ini klik. Apa kursor udah berubah lagi seperti itu ada hijau. Ini siap menggambar garis ya. Nah, gambar garisnya dari sini. Ya, harus di dalamnya di dalam to the flow area di dalam. Jangan di luar di sini. Kalau di luar sini nanti jadi external boundary condition. Eh, agak sedikit susah. Nah, di sini kita akan masukkan boundary conditionnya adalah hidrograf atau aliran. Klik aja di sini seperti itu sampai ke sini lah. Double klik ya mau mengakhiri double klik. Nah, kita sebut boundary condition BC disingkat ya. Hulu misalnya. Hulu. Hulu itu ya di hulu upstreamnya. Oke. Nah, itu harus dua ya. Harus ada boundary condition itu dua di hulu dan di hilir. Nah, di hilirnya di sini. Sini. Di akhir sungai. Nah, di sini. Sini ya. Di mana? Jangan di dalam kalau di hilir. Kalau di dalam, itu dia nanti minta hidrograf sama yang di hulu. Kalau yang di hilir di luar ya. Taruh di luar sini, di luar to the flow area. Klik misalnya dari sini ke sini lah udah. Double klik. Nah, ini namanya BC hilir. Udah cuma dua itu aja. Oke. Kemudian ini di stop. Yes. Ya. Nah, maka ada dua boundary yang harus kita isi. Ini jangan lupa file save. Ya. Nah, sekarang tinggal isi air. Kalau udah ngisi air running nanti kelihatan airnya. Ngisi airnya kita kembali ke menu. Nah ini isi ini nih. Edit unshaded flow data. Klik aja ini. Satu, dua, tiga, empat. Yang keenam ini. Unshaded flow data klik. Nah ini muncul boundary conditionnya. Ini ada dua tadi kita tulis hilir dan hulu. Kita klik dulu hulu. Nah yang hulu itu kita masukkan hidrograf ini. Ini kan masih kosong, boundary conditionnya masih kosong. Isi dengan cara klik di sini, lalu klik ini. Nah, ini dia minta data ya. Datanya itu ada nanti saya kasih saudara-saudara pakai pakai yang ini nih. Kita buka. Salah bukan deh Mas. Sorry, sorry. Yang Excel. Nah, ini nih. Debit. Nanti saya kasih biasa masukkan NIM nanti ya. Nah, datanya inflow-nya ini. Nah, info yang kemarin sama dengan yang 1D.
Tahun saya punyanya ini 1 tahun, debit harian tahun 2021. Ini hidrograf tuh ini ya. Kita akan bahas ini nanti semester depan di hidrologi. Ini namanya hidrograf. Datanya yang mana? Nah ini ya. Ini ada 1 tahun tuh berarti ini datanya harian ya. Harian tuh berarti 1 tahun ada 365. Nah ini klik, kita Ctrl C, copy, masuk ke sini. Mana nih? Nah ini nih. Nah ini. Tadi ke sini ya. Sebelum dipaste, ini dirubah dulu data time intervalnya kan defaultnya sejaman. Tadi datanya yang kita punya apa? Harian. Klik 1 harian. Lalu ini klik di sini. Nah, sampai dia posisi editing, tinggal kontrol paste. Nah, di situ. Udah masuk, lupa. Ini dulu nih. Nah, jumlah ordinat, number of ordinat. Oh, ini saya udah kerjakan 365 ya, oke. One day, Desember. Ya, saya kira udah ini. One day, kemudian ini masih 100, nanti otomatis. Ini isi ya. Nanti di yang Excel, saudara, ada ini di atas. Nah, ini. Ada BC hilir, BC hulu, saya hitung. Nanti saudara masukkan yang ini. Kalau nggak salah yang di sini posisinya. Kalau BC hulu yang ini ya, BC lainnya, Ctrl C, kita masuk ke sini. Nah, masukkan di sini. Energy grid line slope for distributing. Jadi untuk distribusi aliran pada arah boundary condition. Klik saja di situ. Lalu kalau di plot, oh dia nggak mau. Oke kan dulu, kita klik lagi. Nah, udah isi semua sekarang. Nah, ya, udah ngisi 365 data tuh. Nah, oke. Tinggal ngisi yang satu lagi di hilir. Klik saja hilirnya. Nah, kita pilih normal depth ya. Jadi normal depth itu kedalaman yang dimasukkan adalah kemiringan energi ya. Kemiringan energinya di Excel udah saya siapkan di sini nih. Normal depth-nya yang ini nih, kemiringan. Ini Ctrl C saja, masukkan ke sini. Nah, ini di pas di situ Ctrl V. Oke. Lalu jangan lupa file save unsteady flow data. Kasih nama misalnya Citarum Flow. Flow itu ya aliran. Oke. Nah, sudah lengkap di sini. Ini bisa ditutup ya. Nah, sudah lengkap di sini. Sekarang tinggal running. Running aliran di sini. Runningnya yang ini nih, ada gambar orang lari. Yang ini untuk steady, yang ini unsteady, yang ini sedimen nanti nggak usah. Yang ini dulu. Nah, ini. Klik ya. Nah, ketika di running ini belum, masih kosong. Kita program untuk di runningnya apa? Geometri ya. Dicek sini. Unsteady flow simulation, nggak ada sedimen dan post processor. Flood plan boleh. Lalu file save as dulu. File save plan as ya. Apa kasih nama ininya apa? Citarum result. Res aja. Resnya dari result. Oke. Ini kasih nama Citarum 01 lah. Oke. Nah, ini muncul di sini sort ID-nya ya. Nanti akan muncul di hasil. Ini sih ya. Ini starting date-nya, cara mencari starting date nanti kita balik ke sini. Ke sini. Ini klik yang hulu, double klik. Nah, ini mulai startnya berapa? 31 Desember. One day. Ini date-nya tahun berapa?
1000 bisa di setting sebenarnya di settingnya di sini. Nah di sini nanti saudara setting bisa juga. Tapi bebas lah. Pokoknya setahun ya. Tahun berarti di sini misalkan mau sekarang. Setahun tuh dari Januari ya. Ini 2008 kalau mau sekarang klik di sini. Nah di sini. Ini diklik sampai 2000 sekarang itu 2025. Nah gitu. Januari mulai 1 Januari. Klik 1 Januari, oke. Nah, udah munculnya 1 Januari 2025. Akhirnya di Desember setahun kan. Datanya setahun. Nah, Desember 31 klik oke. Nah, setahun ya. Jadi starting date-nya 1 Januari 2025, ending date-nya 31 Desember 2025. Starting time diisi jam 00, cara nulis jamnya 00.00. Berakhir kalau jam 24 berarti 24.00. Kalau kita samakan 00.00 boleh. Nah, hidrograf output infrared jangan 1 jam kelamaan ya. 1 tahun berapa jam nih? Maka kita samakan saja dengan intervalnya tadi 1 harian. Ini juga sama, detail outputnya 1 harian. Ini juga mapping outputnya. Kalau 1 jaman ini, wah, saudara itu bisa seminggu. Sama 1 day. Nah, ini simulasi numeris yang paling penting kuncinya ada di sini. Jadi stabilitas numerik, akurasi hitungan ada di sini. Computation interval. Waktunya, ini di defaultnya 1 menit, buka oleh saudara. Udah belajar numerik ya, ada yang namanya current number. Jadi kalau delta T, ini delta T ya. Waktunya makin sedikit, kecil angkanya, itu hitungan teliti ya. Ini yang paling kecil adalah 0,1 detik. Kalau saudara mengambil ini, lalu running, hitung, mungkin beresnya ini bisa besok atau lusa ya. Lama ya. Dulu ada yang tugas akhir, ada yang kerjakan sampai 36 jam running. Hitung aja komputer itu sampai panas ya. Nah, kalau mau cepat mungkin kita pakai 10 menit ya, pakai 1 menit. Hitung 10 menit aja lama saya ini. Tinggal compute ya, compute. Nah, nanti dia ngitung. Oh, ini error. Nah, ini muncul error ya. Jadi di sini di kondisi binary condition di hulu, time series data has fixed starting but trace was unable to resolve the time specified. Oke, itu. Jadi ininya 1 Januari, tapi di sininya tadi apa? Nggak sama, nah ini. Ya. Jadi, padahal ini udah sama ya. Udah. Oh, ini nyari pakai ini bukan fixed start time. Tadi ke klik ya. Kita oke. Ketika ngetik oke itu dia udah nge-save ya. Oke. Eh, save dulu jangan lupa. Nah ini. Save and share flow data. Tutup aja udah. Nah, jalan mau ya. Nih, dia ngitung untuk geometri dulu ngitung. Kalau ini udah aman, lalu baru dia ngitung. Ini write geometry information. Nah, ini error. Bcl and hulu appear to be internal boundary condition to the flow area. Citarum but is clearly external. Oh, iya, di luar dia salah ya. Jadi kita tadi di mana kita bikin? Oh, di kita di dalam ya. Harusnya di luar sini ya. Salah ini. Jadi sama dua-duanya harus di sini. Jadi ketika nulis tadi biar tahu saudara ya. Jadi kalau di sini salah. Jadi harusnya di sini, jangan di dalam. Yang hilir udah benar di luar ya. Berarti yang hulu juga di luar. Nah, ini caranya merubah boundary condition itu di sini ya. Ini di flow area, edit lagi.
harus dihapus itu ya. Boundary condition. Nah ini. Klik kanan. eh kita editnya klik ini dulu. Nah ini klik BCUS. Klik kanan. Kemudian kalau nggak salah remove ya. Bukan di sini. Di sini nih. Nah di geometri. Di remove, di delete ya. Untuk dipindahkan ke keluar. Di sininya nggak muncul. Nah ini ada BC. Edit. Ada delete. Belum ketemu di mana delete. Break lain. Nah ini. Bukan break lain apa? Boundary condition ya. Belum ada nih di mana. Boundary. Nah ini. Bisa dihapus lah pokoknya ya. Boundary conditionnya itu dihapus. Saya lupa ngapusnya di mana ini. Kemarin saya pernah menghapus ini. Oh, memang di sini. Nah ini diklik dulu. Kemudian boundary conditionnya di klik kanan. Edit. Klik kanan lagi. Remove apa ya? Oh yang ini ya. Nah ini. Klik kanan. Sorry, sorry. Ini tool. Nah ini ada delete feature ya. Kita klik. Klik sini. Nggak mau diklik. Oke ini. Klik. Nah delete ya. Tuh hilang ya. Jadi edit. Boundary condition klik. Kemudian ditunjuk. Ininya di sini. Lalu pakai tool. Delete. Setelah itu. Ini. Kita bikin baru. Kalau bikin baru yang ini. Nah ini. Taruh di sini di luar ya. Sini nih. Agak mepet sini. Ini BC hulu ya. Oke. Save.
Yes. Udah berubah. Shape. Nah, gitu ya. Hmm. Jadi BC hulunya di situ kita cek lagi ke sini. Nah, ke sini nih. Udah ada ini ya. Jadi masih tetap di situ. Nah, ini udah masih oke. Save dulu. Save aja di bawah, tutup. Nah, sekarang hitung ya. Klik. Ini udah diisi. Coba compute. Mau tuh. Ya. Ya. Kayak gitu ya. Ini lama kalau ditunggu. Ini ngecek informasi. Kalau udah komplit baru ke geometri. Nanti di geometri udah lolos. Baru dia ngitung. Nah ini. Unsteady flow simulation-nya. Ini lama. Lihat ini udah baru sedikit. Kalau yang barusan yang birunya cepat ya. Ini dia ngiterasi. Iterasi itu. Iterasinya ini sampai 20 kali itu. Ini lama ya. Kalau ditunggu mungkin ada 20 menitan. Apalagi kalau hitungan data di delta T-nya, interval T-nya detik. Wah, ini saudara bisa ngitung 10 jam lebih ya, sehari mungkin. Nah, ini saya stop aja dulu, berarti udah jalan sampai sini, udah selesai ya. Ini kalau ditunggu sampai selesai, ini sampai biru ke sini lama. Ini saya stop saja, stop computation, berarti belum ada ya. Hanya kira-kira begitu ya, ini udah jalan, udah oke, tinggal lihat hasilnya nanti. Tapi ini runningnya belum selesai. Coba lihat yang sudah jadi ada ini do you want to shape? No. Nah, yang mana ya? Ada di sini kayaknya. Nah, kita cari yang sudah jadi. Kalau barusan di running jadi lama itu ya. Kalau nggak salah ini. Oh ini nih. Nah ini. Nah ini udah jadi ya. Kalau udah jadi tadi itu, nah ini seperti ini ya. Nah ini airnya udah ngalir situ. Misal klik ini, kalau udah jadi centang result, centang depth diklik. Kalau pakai max ini nih, max. Jadi artinya airnya maksimum. Nah di sini kedalaman alirannya. Ini udah ketahuan tuh ini dalam di sini 6 meter, 3 meter terus sampai ke hulu. Kebetulan tadi debitnya kecil ya, tidak ada banjir. Ada banjir hanya di sini nih, ini banjir. Banjir itu artinya air yang keluar dari sungai ke sini. Ini udah banjir. Kalau saudara mau lihat partikel arah aliran ngalir kemana, ini jangan di mode max. Kita geser dikit ya. Nah, di sini ininya geser. Nah, di sini mungkin ya. Pakai partikel tracing ini. Klik yang ini. Edit dulu partikel tracingnya. Ini speednya 48, density-nya segini, width-nya 0,3 kecil. Oke, lalu di ini, partikel tracing. Nah, ini kita zoom. Nah, itu alirannya kelihatan ya. Nah, ini jadi alirannya nih padat. Ini vektor ya. Bisa pakai panah yang ini vektor. Tuh, ya tuh. Jadi mengalir dia di sini. Ini yang dua dimensi. Bagaimana kalau mau lihat penampang melintangnya di sembarang tempat? Bisa ya kita membuat menggunakan profil lain, klik profil lain, klik gambar pena, tarik dari sini misalnya. Dari sini ke sini, tarik, double klik, namanya ganti boleh, mau default itu boleh. Nanti kita lihat, ini depth ya, harusnya WSE ini. Klik butter surface. Ini kalau mau buka harus satu, jangan double, ini klik. Nah ini bisa kita lihat di profil lain satu, klik kanan,
profil lain, kemudian WSE, klik. Nah ini ya. Jadi penampang sungai aslinya ini, air kita yang banjirnya di sini ya. Gampang ya. Kelihatannya seperti itu. Kalau mau lihat datanya ini pakai table. Table buka. Nah ini datanya. Ini stationnya. Kemudian ini terrainnya ya. Kalau airnya nggak muncul sih. Kalau mau WX ini, nah ini adalah station, terrain profil. Nah ini. Kalau mau diplot ya ini jadinya. Ini gambar muka air, di sini ada WSE, kondisi max yang maksimum. Kalau tidak max ya bisa di ini jangan ke max, digeser ininya. Nah di situ misalkan bisa lihat sekarang ke klik kanan lagi, yang muka air WSE. Nah ini kondisinya di bawah ya. Di mana elevasinya di 647,63 tuh di situ. Kursor tunjuk keluar elevasinya ya. Ini untuk pengendalian banjir nanti. Jadi ini nggak banjir kalau di sini. Kalau airnya ini banjir di sini. Nah, di sini ya. Contoh kita cek yang banjir. Yang mana banjir itu? Tadi di hulu. Nah, ini. Kita bikin garis lagi. Garis ini. Bikin dari sini ya. Sampai sini. Double klik. Profil line 2. Oke. Nanti klik sini. Profil line 2. Klik kanan. Profil WSE. Tuh banjir, lihat. Jadi muka airnya ada di atas ya. Sini. Tapi ini nggak rasional. Harusnya ini di sini juga. Ini harusnya. Gitu kira-kira saudara-saudara untuk eh, simulasi analisis pulau dua dimensi ini. Lebih simpel kan ya, yang dibandingkan satu dimensi. Ada pertanyaan saya kira. Ini disengaja di geometrinya kalau dimunculkan seperti ini ya. Jadi boundary conditionnya seperti. Kalau nggak mau rame ya matikan sininya. Tuh nggak ada. Jadi tinggal sungainya aja. Tidak apa-apa ya jadi ini. Kalau mau simulasi ini tarik. Nanti kita lihat datangnya air seperti apa. Ini di play ya, play animation. Nanti keluar airnya. Nah, ini udah keluar. Ini dia jalan terus. Atau mau yang biar kelihatan yang depth ya. Atau velocity, kecepatan ya, bisa. Jadi tiga parameter itu, kedalaman, kecepatan, dan water surface elevation WSE itu. Kalau kita klik, dia jalan tuh. Nah, tuh ngalir ya. Airnya ngalir. Paham bisa sampai sini semua? Coba ya nanti saya kasih tugas yang ini. Kuliah ke-13. Baik, Pak. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Udah lebih jamnya. Udah jam 10. Kita cukupkan sampai di sini. Ini hadir semua kayaknya kecuali si itu Fitri ya. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, kita akhiri. Alhamdulillah. Dan mohon maaf kuliahnya di malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Ini boleh asistensi nanti ya yang ini. Tugasnya Siap, Pak. saya launching sekarang malam ini. Siapa? Siap, Ayo, Assalamualaikum. Saya Baik, Pak. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. Pak. Tugas